Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 127 membuka makam. Asteris desir. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan seperti hantu, Chu Feng muncul di depan dua penjaga gerbang. Tanpa mereka sadari, bilah tajam di tangan Chu Feng melesat dan memenggal kepala mereka. Tak lama kemudian, Chu Feng dan Ziling membunuh orang-orang yang memasuki pemakaman Dewa Api. Mereka yang melihat Chu Feng dan Ziling, baik murid maupun tetua, tak seorang pun yang selamat. Mereka semua bahkan tak bersuara sebelum dibunuh oleh Chu Feng dan Ziling. Dengan sangat cepat, Chu Feng dan Ziling membunuh semua 1058 penjaga pemakaman Dewa Api. Kemudian, dengan metode spiritualis dunia jubah biru yang dahsyat milik Ziling, dia menghancurkan lapisan-lapisan formasi roh pembatasan, membuka mekanisme demi mekanisme, dan dengan mudah menyusup ke area inti pemakaman Dewa Api, makam bawah tanah yang berada di dalam bagian bawah tanah pemakaman Dewa Api. Mereka benar-benar orang kaya. Bahkan makamnya dibangun dengan sangat baik. Banyak bangunan utama milik kekuatan kelas 3 yang bahkan tidak semewah ini. Setelah berjalan ke area inti pemakaman Dewa Api dan melihat bangunan-bangunan yang berkilauan dalam warna emas dan giok serta ornamen-ornamen yang halus dan cantik, Chu Feng tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Juga, tentang makam di pemakaman Dewa Api, setiap batu nisan adalah pahatan besar. Yang dipahat adalah penampilan orang tersebut sebelum meninggal, dan di batu nisan, yang dicatat adalah kultivasi orang tersebut saat masih hidup, posisi mereka di sekolah Dewa Api, dan semua kontribusi yang mereka lakukan untuk sekolah Dewa Api. Semakin besar kekuatannya, semakin mereka mencintai muka. Ini sangat normal, Ziling menjelaskan. Meskipun gadis kecil itu baru berusia 15 tahun, pikirannya sangat matang dan dia juga memiliki banyak pengalaman. Dalam semua hal, dia tidak kalah dengan Chu Feng. Wah, banyak sekali makanan lezat dan semuanya segar. Apakah mereka membawa ini setiap hari? Karena mereka yang meninggal di luar tidak memiliki kekuatan yang kuat, Chu Feng sama sekali tidak tertarik dengan energi sumber mereka. Di sisi lain, makanan yang diletakkan di depan batu nisan menarik perhatian Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya tanpa terkendali untuk meraih, dan sambil berjalan, dia makan, dan sambil makan, dia melempar, dan sambil melempar, dia meraih lebih banyak. Berhentilah makan. Sekarang saatnya mulai bekerja. Tiba-tiba, Ziling mengalihkan pandangannya ke depan. Dan pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa di depan mereka, sebuah gerbang besar muncul. Di gerbang itu, formasi roh yang tidak memungkinkan untuk diremehkan diletakkan di sana. Formasi roh itu sangat kuat. Jelas, formasi itu ditinggalkan oleh seorang ahli. Bahkan jika itu adalah Ziling, dia perlu meletakkan formasi roh untuk membukanya. Istriku, jangan takut. Kita punya batu pembentukan roh. Chu Feng melambaikan tangannya dan beberapa batu pembentukan roh muncul di tangannya. Benda itu dapat memperkuat kekuatan pembentukan roh dan dapat membuka gerbang lebih cepat. Memang, dengan teknik formasi roh mendalam milik Ziling, ditambah dengan bantuan batu formasi roh milik Chu Feng, gerbang besar itu pun segera terbuka. Wah, gelombang-gelombang, dan setelah gerbang itu terbuka, di depan mata Chu Feng, cahaya langsung melesat ke segala arah karena di sisi lain gerbang, ada 21 makam. Di sekeliling 21 makam, ada cahaya yang indah. Semuanya adalah manik-manik mendalam, manik-manik asal, dan manik-manik spiritual. Dari ketiga manik-manik itu, jumlah manik-manik mendalam bisa dikatakan paling sedikit, tetapi masih ada setidaknya 4 hingga 500 ribu manik-manik, beberapa juta manik-manik asal, dan untuk manik-manik spiritual itu tidak terhitung, tetapi setidaknya ada beberapa ratus juta. Sumber daya budidaya yang sangat berharga itu tersebar rata di tanah, tersebar rata di sekitar 21 makam dan peti mati. Keuntungan besar kali ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekolah Dewa Api benar-benar akan mengambil begitu banyak sumber daya kultivasi sebagai persembahan kepada orang-orang yang telah meninggal. Mereka benar-benar bersedia memberikan begitu banyak. Chu Feng terdiam. Mereka semua adalah kepala sekolah dalam sejarah mereka yang memberikan kontribusi besar bagi sekolah Dewa Api sehingga mereka bisa berada di posisi mereka saat ini di Provinsi Song. Sumber daya kultivasi di sini hanyalah semacam simbol kekuatan mereka saat mereka hidup. Itu melambangkan tidak peduli berapa banyak sumber daya kultivasi yang ada, tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimiliki, semua itu hanya bisa diinjak-injak di bawah kaki mereka. Ziling menjelaskan. Ziling, katakanlah, untuk kekuatan seperti sekolah Dewa Api, jika manik-manik mendalam digunakan sebagai aset mereka, berapa banyak yang akan mereka miliki? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebab, pada awalnya, ketika dia melihat para master dari beberapa kekuatan besar mengeluarkan lebih dari 100 ribu manik-manik mendalam dengan ekspresi yang begitu menyakitkan, dia bahkan berpikir bahwa 100 ribu manik-manik mendalam benar-benar jumlah yang sangat besar yang tidak dapat mereka keluarkan, tetapi melihatnya sekarang, itu jelas tidak benar. Dari apa yang aku tahu, jika aset villa bergengsi itu dihitung dengan manik-manik mendalam, mereka seharusnya memiliki 5 hingga 6 juta manik-manik mendalam. Sedangkan untuk sekolah Dewa Api ini,
Mereka memiliki garis warisan yang lebih panjang daripada villa bergengsi, dan mereka telah menjadi penguasa provinsi Song selama beberapa ratus tahun. Jadi, saya percaya bahwa kekayaan yang dikumpulkan sekolah Dewa Api, jika dihitung dalam bentuk manik-manik mendalam, seharusnya lebih dari 6 juta manik-manik mendalam. Ziling menjelaskan. Sebanyak itu. Awalnya, aku bahkan dengan bodohnya berpikir bahwa menipu lebih dari 100.000 manik-manik mendalam dari setiap kekuatan membuat mereka menderita kerugian besar. Setelah sekian lama, itu hanya sebagian kecil dari gunung es mereka. Orang-orang yang egois dan pelit ini bahkan berpura-pura menunjukkan penampilan yang menyakitkan itu kepadaku. Sialan. Memikirkan kembali ekspresi di wajah beberapa kepala ketika dia meminta sejuta manik-manik mendalam, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mengutuk. Ini adalah kekayaan yang dikumpulkan oleh banyak generasi kepala sekolah selama hampir 1000 tahun. Apakah Anda pikir mereka dapat dengan mudah menggunakannya sesuka hati? Bagi mereka, jika mereka mengubah penggunaan lebih dari 100.000 manik-manik mendalam secara acak, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun, kekuatan seperti ini harus menemukan kemenangan dalam stabilitas. Meskipun mereka memiliki banyak kekayaan, mereka tidak akan dengan mudah menggunakannya. Pada akhirnya, mereka masih perlu menggunakan sumber daya yang sangat besar itu untuk beberapa puluh juta pengikut guna mengembangkan generasi demi generasi penerus yang luar biasa. Hanya dengan begitu mereka dapat mengalami tahun-tahun yang panjang namun tidak menua, berdiri tegak dan tidak jatuh, serta menstabilkan posisi kekuatan terkuat. Oleh karena itu, mereka hanya ingin terus mengisi angka-angka, sehingga aset sekolah bisa semakin banyak di tangan mereka. Bagaimana mungkin mereka mau mengeluarkannya? Ziling tersenyum manis, lalu segera berkata kepada Chu Feng, aku tidak menginginkan satupun dari sumber daya kultivasi ini. Ambil saja semuanya. Ziling, ini tidak terlalu bagus, kan? Sebenarnya, Chu Feng benar-benar berencana untuk mengantongi semua manik-manik mendalam itu sendiri. Lagi pula, sebelumnya, dia sendirian dan sudah menjadi kebiasaan untuk mengambil semua harta karun saat dia melihatnya. Namun, setelah mendengar Ziling mengatakannya seperti itu, dia perlahan tersadar. Saat ini, dia tidak lagi bergerak sendirian. Ada juga Ziling di sisinya. Jadi, wajar saja, dia tidak bisa menikmati semua sumber daya kultivasi itu. Ambil semuanya. Melihat caramu memandang manik-manik profound itu, kamu hampir meneteskan air liur. Ziling tersenyum dan berkata, tapi, apakah kamu tidak membutuhkan sumber daya kultivasi? Tanya Chu Feng. Saya. Memang, tapi kebutuhan saya sama sekali tidak sebesar kebutuhan Anda. Bisa dikatakan bahwa bagi saya, sumber daya kultivasi tidaklah sepenting itu. Itu karena aku adalah tubuh ilahi. Aku memiliki kekuatan ilahi dalam tubuhku, dan itulah bantuan terbesar bagi kultivasiku. Yang kubutuhkan adalah terus-menerus memahami kekuatan ilahi dalam tubuhku, karena mereka adalah keberadaan penting yang meningkatkan kultivasiku. Namun, kamu adalah kebalikan dariku. Kultivasimu membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar, benar kan? Ziling tersenyum dan bertanya. Bagaimana kau tahu? Chu Feng mengerutkan kening dan merasa bahwa Ziling sepertinya melihat sesuatu. Bagaimanapun, petir ilahi dalam tubuhnya adalah rahasia terbesarnya.